Shalom, selamat berjumpa bersama Jemaat Hamasyah dalam topik bagaimana memperoleh jaminan keselamatan. Sebelumnya kami akan berdoa. Terpujilah Bapa yang Maha Tinggi, kami mengucap syukur beroleh kesempatan untuk menyampaikan tema keselamatan yang sangat berharga bagi yang membutuhkannya. Di dalam nama Juru Selamat kami, Yeshua HaMashiach, ya amin. Dalam topik ini akan ditemui banyak firman yang akan menuntun pemahaman akan keselamatan. Benar, keselamatan adalah kebutuhan setiap makhluk di bumi dari ancaman, bahaya, atau kematian. Ada keselamatan yang dirindukan manusia, yaitu keselamatan rohani dalam kemuliaan penciptanya. Setiap orang berusaha dengan bersyukur, berdoa, beribadah, bahkan puasa agar beroleh keselamatan. Tapi apakah sesederhana itu? Sebab keselamatan dalam konteks rohani artinya 1. Keadaan bebas dari dosa dan ikatannya. 2. Bebas dari hukuman atas konsekuensi dosa. Yang ketiga, adanya pendamaian atau perkenanan di hadapan Pencipta. Memang banyak pendapat bahwa dengan sering bersyukur akan beroleh keselamatan. Sebenarnya arti bersyukur adalah berterima kasih. Jadi, hanya sebagai ungkapan penghargaan kepada Tuhan. Demikian dengan doa, yang tujuannya mempermuliakan Pencipta serta menyatakan permohonan dengan harapan dikabulkan. Ibadah dan puasa adalah bentuk penghormatan dalam pengabdian serta perendahan diri. Dari semua yang dilakukan tersebut adalah baik, namun belum menyentuh kepada keselamatan. Sebab masih ada dosa yang menjadi faktor penghalang. Karena setiap orang berbuat dosa, tanpa sadar, mereka telah mengabdikan dirinya di bawah kuasa dosa. Dosa menjadi beban roh yang tidak dapat dihapus hanya dengan beribadah atau menyiksa diri sendiri atau mengorbankan binatang. Dosa juga digambarkan sebagai pakaian kotor dalam Zakaria pasal 3 ayat 3-4. Karena keselamatan adalah kelayakan manusia di hadapan Sang Pencipta yang suci. Hal ini menimbulkan pertanyaan. Bagaimana membebaskan diri dari ikatan dosa supaya dapat berkenan di hadapan Pencipta? Pembebasan ikatan kuasa dosa diperlukan penebusan, seperti orang mengambil kembali barang yang tergadaikan. Elohim yang penuh kasih mengaruniakan penebusan bagi yang mengasihinya. Meskipun penebusan adalah karunia, namun diperlukan respon manusia. Antara lain, pertama, manusia harus percaya sepenuhnya kepada penebus. 2. Meninggalkan cara hidup dosa. 3. Melaksanakan baptis sebagai kematian dari kehidupan lama. 4. Rajin meneliti firman Tuhan untuk dilaksanakan dalam kehidupan.
Siapakah penebus itu? Penebus adalah Elohim, seperti yang dinyatakan di dalam Yesaya pasal 60 ayat 16. Bahwa akulah Yahweh, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa Elohim Yakob. Dan di Roma pasal 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Sehubungan Elohim adalah roh, maka beliau memerlukan tubuh fisik seperti yang akan ditebus, yaitu manusia. Maka Elohim mengutus malaikatnya pergi kepada seorang perawan Maria, yang tertulis di dalam Lukas pasal 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Elohim yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Elohim. Memang secara fisik beliau juga disebut Yahshua, anak manusia, karena terlahir melalui manusia, tetapi bukan terlahir dari perkawinan manusia. Beberapa kesaksian di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Juga di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 34, karena Elohim mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Demikian juga di Yohanes pasal 5 ayat 43. Aku, Yahshua, datang dalam nama Bapa-Ku. Proses penebusan. Dalam proses ini diperlukan kesiapan hati atau pertimbangan yang matang karena akan berpisah dengan cara hidup dunia. Karena dimulai dengan komitmen total percaya kepada Yahshua HaMashiach, Juru Selamat, yang tertulis di dalam Kisah pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dengan mematikan cara hidup lama atau mati bagi dosa, artinya selamat tinggal bagi keegoisan, perangai emosional, keras kepala, dan keterikatan akan keduniawian, serta mempercayakan diri dalam pengabdian sepenuhnya tanpa syarat kepada Yahshua. Persiapan baptis ini menimbulkan pertanyaan, apakah masih boleh bekerja sekuler? Jelas boleh, karena kematian ini perihal cara hidup dalam kebenaran. Ada perintah di dalam Lukas 9 ayat 23.
Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri artinya mematikan hidup dosa. Memikul salib artinya rela menderita akibat hidup benar. Mengikut aku artinya hidup dalam firman-Nya dengan segenap hati dalam keseharian. Sesuai arti kata baptizo adalah ditenggelamkan dalam air seluruhnya dengan pengertian mati, bukan hanya sebagian dari tubuh, karena baptis adalah ungkapan penguburan. Dalam Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Sebab tanpa kematian tidak akan ada kelahiran baru. Mungkin ada yang rela melepaskan kekayaan atau karir. Itu baik. Tapi apalah artinya tanpa mematikan kehidupan manusia lama? Memang banyak orang ikut baptis dengan motivasi lain. Itu tidak berdampak dalam hidup, karena hanya tertulis di buku gereja sebagai orang percaya. Keputusan baptis disebut pertobatan untuk beroleh kelahiran kembali. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 3, Yesua menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allahum." Sejak saat itu, Roh Kudus akan turun atas kita, seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesua, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allahum." Melalui Roh Kudus, kita akan dibawa dalam proses menjadi manusia baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada dalam Mesias, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap kita akan mengalami proses pembaruan. Bukan fisiknya yang baru, tapi rohani yang diperbarui. Proses pembaruan memerlukan waktu, sebab Tuhanlah yang mengerjakannya dalam diri kita melalui proses menjadikan ciptaan baru. Kita memperoleh kuasa menjadi anak-anak Allahum atau anak-anak roh oleh perjanjian dengan Allahum. Di Yohanes pasal 3 ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kehidupan dalam roh berarti hidup dalam kuasa kebenaran Tuhan. Ini tidaklah mudah, karena akan menghadapi tantangan dari hidup lama serta tipuan iblis. Disitulah Roh Kudus berperan menasihati dan menguatkan untuk melawannya. Apakah setelah kita hidup dalam roh, perjalanan kepada keselamatan sudah berakhir?
Tuhan menghendaki anak-anaknya memiliki pertumbuhan iman kepada kesempurnaan yang adalah tingkat kedewasaan dan kekuatan rohani. Seperti firman-Nya dalam Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Adalah contoh dari seorang pemuda yang kaya. Ketika bertemu Yesua bertanya, bagaimana supaya memperoleh hidup yang kekal? Pemuda tersebut menyatakan telah melakukan 10 perintah Elohim dengan sempurna. Di Matius pasal 19 ayat 21, kata Yesua kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Setelah mendengar jawaban itu, pemuda pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Kesempurnaan adalah penerapan hidup yang nyata. Antara lain, 1. Tidak lagi berbuat dosa. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Elohim tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Elohim. Kedua, menghasilkan buah-buah roh. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dalam mencapai kesempurnaan adalah sepenuhnya kuasa Roh Kudus di dalam kita. Menjadi pertanyaan, mungkinkah yang telah lahir baru berbuat dosa? Kita kembali ke ayat 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Tidak berbuat dosa lagi, artinya seorang yang tidak lagi mempunyai keinginan melakukan atau tetap hidup dalam dosa, sebab telah mati bagi dosa dan menjadi bukti Roh Tuhan benar-benar ada di dalam dia. Dan di ayat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, buah-buah roh akan dapat dilihat atau dirasakan orang-orang di sekitarnya, juga menjadi kesaksian hidup baru bahwa Roh Elohim ada bersamanya. Untuk itu, ada nasihat dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kepastian janji Tuhan adalah di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi,
keselamatan diperoleh melalui iman. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. Demikianlah pemaparan singkat beroleh keselamatan hidup kekal yang dirindukan setiap orang. Sebagai kata akhir, kami katakan Shalom. Sampai jumpa dalam topik-topik selanjutnya.